Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di Lab Tradingsi. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis laporan keuangan menggunakan metode atau analisis DuPont. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan analisis DuPont. Analisis DuPont merupakan analisis keuangan yang menunjukkan keterkaitan rentabilitas modal sendiri, ROE, ROI, dan rasio hutang, yaitu hutang aktiva. Analisis ini dikembangkan oleh perusahaan DuPont, jadi dinamakan analisis DuPont. Manfaatnya untuk mengetahui dan mengukur standar rasio keuangan perusahaan yang sehat, juga untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan dan melihat kinerja suatu perusahaan. Untuk memudahkan kita dalam memahaminya, kita akan masuk langsung ke contoh kasus. Seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada contoh kasusnya. Seorang investor merasa tertarik pada dua perusahaan serupa dalam industri yang sama. Investor menggunakan metode analisis DuPont untuk dapat membandingkan kekuatan dan bidang peluang dari masing-masing perusahaan, sehingga akan membantu mereka dalam memutuskan perusahaan mana yang merupakan pilihan investasi yang lebih baik. Mereka mengumpulkan informasi keuangan masing-masing. Di sini kita sudah memperoleh data dari perusahaan 1 dan perusahaan 2. Isinya adalah laba bersih, pendapatan, aset rata-rata, ekuitas rata-rata. Untuk rumus analisis DuPont sendiri pada umumnya adalah margin laba bersih kali perputaran aset kali penggandaan ekuitas. Untuk mendapatkan margin laba bersih, sebelumnya untuk mendapatkan perputaran aset, di sini rumusnya pendapatan penjualan bagi rata-rata aset. Di sini pendapatannya untuk perusahaan pertama 10 juta dibagi rata-rata aset. Rata-rata asetnya di sini 6 juta. Jadi hasilnya 1,6. Begitupun dengan perusahaan kedua. Perusahaan kedua pendapatannya 25 juta dan rata-rata asetnya 8 juta, sehingga hasilnya 3,1. Kemudian jika sudah mendapatkan perputaran asetnya, kita mencari lagi margin keuntungan bersihnya dengan rumus laba bersih bagi pendapatan. Laba bersih, mari kita lihat laba bersih perusahaan pertama. Laba perusahaan pertama sebesar 4 juta dan pendapatannya 10 juta. Jadi 4 juta dibagi 10 juta. Hasilnya 0,4. Begitupun dengan perusahaan kedua. Selanjutnya kita mencari penggandaan ekuitas. Rumusnya aset rata-rata dibagi ekuitas rata-rata. Mari kita lihat aset rata-rata perusahaan pertama. Aset rata-ratanya 6 juta dan ekuitas rata-ratanya 2 juta. Jadi 6 juta dibagi 2 juta untuk perusahaan pertama. Hasilnya 3. Begitupun dengan perusahaan kedua. Aset rata-rata dibagi dengan ekuitas rata-rata. Jadi 8 juta dibagi 1,5. Hasilnya 5,3. Setelah mendapatkan itu semua, kita bisa masuk ke analisis ROE DuPont. Kita bisa mengaplikasikan rumus yang tadi. Net profit margin kali perputaran aset kali penggandaan ekuitas. Kita sudah mendapatkan hasil dari margin laba bersih, perputaran aset dan penggandaan ekuitas dari perusahaan pertama, yaitu sebesar
perputaran asetnya sebesar 1,6, laba bersihnya sebesar 0,4, dan penggandaan ekuitasnya sebesar 3. Jadi 0,4 kali 1,6 kali 3 hasilnya 1,92. Untuk perusahaan kedua diperoleh hasil dari laba bersihnya sebesar 0,08, perputaran asetnya sebesar 3,1, dan penggandaan ekuitasnya sebesar 5,3, sehingga bisa kita kalikan 0,03 kali 3,1 kali 5,3, hasilnya 1,31. Dari hasil yang kita dapatkan teman-teman dengan analisis DuPont, membuat investor dapat melihat bahwa meskipun perusahaan dua memiliki rasio laba dan ekuitas yang tinggi, daripada perusahaan yang pertama. Namun sebagian besar hasil ROE perusahaan 2 dari penggandaan ekuitasnya. Berdasarkan adanya informasi yang ada bahwa sebagian besar rasio ROE perusahaan dihasilkan dari margin laba bersih 25%, sehingga investor berinvestasi dengan perusahaan 1. Walaupun laba bersihnya dan ekuitasnya lebih tinggi teman-teman, walaupun laba bersih dan ekuitasnya perusahaan 2 lebih bersih teman-teman, tapi hasil dari ROE nya menunjukkan perusahaan pertama memiliki ROE yang jauh lebih besar, sehingga investor berinvestasi dengan perusahaan yang pertama. Saya rasa itu saja dari saya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.